Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKM Yogyakarta dengan tema Anda sedang dipangkas. Ibrani 12 ayat 10. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam. Saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 10b. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mari sahabat Petra, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, kebenaran-Mu boleh kami dengar, dan si jahat iblis tidak mencurinya dari dalam diri kami, dan kami boleh bersukacita sebab kami tahu apa maksud Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saya bertanya kepada para sahabat Petra, apa tujuan hidup saudara? Tentu jawabnya beragam. Mungkin jawabnya adalah ingin kaya, ingin hidup lebih enak, ingin anak-anak sukses, ingin sehat, terkenal, berkuasa, dan lain sebagainya. Atau masih banyak lagi jawaban. Keinginan manusia atau cita-cita saya maupun sahabat Petra, jika dirangkum menurut buku Bliss, menjadi satu kata, yaitu bahagia. Jadi, para sahabat Petra, jika para sahabat Petra setuju bahwa tujuan hidup para sahabat Petra adalah bahagia, maka nggak cocok dengan tema dan ayat kita hari ini. Tema hari ini adalah Anda sedang dipangkas, dan teksnya terambil dari Ibrani 12 ayat 10b. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita. Dia yang adalah Allah sedang menghajar kita. Sahabat Petra, kondisi dipangkas atau dihajar itu pasti tidak enak, tidak bahagia, sakit, penuh dengan derita, perih, sedih, dan penuh air mata. Tentu tidak ada yang mau, sebab dipangkas ataupun dihajar itu tidak menarik, gak mau. Namun sahabat Petra, hari ini kita belajar bahwa Allah itu mendidik kita dan menghajar kita. Allah itu sedang memangkas kita. Hal itu belajar dari pohon. Kalau kita punya pohon, kita ingin pohon kita banyak menghasilkan buah ataupun tunas-tunas baru, pohon harus dipangkas. Ranting yang tidak berbuah, tidak berguna, harus dipotong, dibersihkan, supaya ada pertumbuhan dan akan ada banyak buah. Demikian juga dengan surat Ibrani ini. Tuhan berfirman, Dia menghajar kita, Tuhan mendidik kita. Tentu ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk kebaikan kita. Tuhan menghajar dan mendidik, mendisiplin, bisa dipakai dengan kata lain memangkas,
memangkas dari semua yang jahat, memangkas dari semua yang tidak berguna, semua untuk kebaikan kita. Dan tujuan yang kedua, supaya kita beroleh kebenaran, supaya hidup kita itu benar, hidup dalam kebenaran, tidak ada hal yang jahat, semua yang buruk dan membawa kita jauh dari Allah dan dosa, semua dipangkas, dibersihkan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran. Sahabat Petra, apakah saat ini sahabat Petra sedang berduka, bersedih, sedang sakit dan menderita? Percayalah, Tuhan tahu siapa dan bagaimana kita. Percayalah, Tuhan tahu apa yang akan terjadi bagi kita di masa depan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Ia tahu pasti apa maksud dari rencananya. Sahabat Petra, percayalah, ada maksud Tuhan di balik semua duka dan derita kita. Percayalah bahwa maksud Tuhan adalah baik dan benar, supaya kita semakin bertumbuh ke arah Dia dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Jika saat ini Tuhan sedang memangkas kita, jika sekarang ini Tuhan sedang menghajar kita, meski itu sangat perih dan sakit, dan penderitaan sedang datang kepada kita, semua itu untuk kebaikan dan kebenaran kita. Mari kita memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan pemilik hidup kita. Terus pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Jangan pernah lepaskan. Tangan Tuhan yang kuat menggenggam tangan kita yang kecil. Sama seperti lagu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sabdamu boleh kami dengar. Tolong kami ya Tuhan untuk merenungkannya lebih lanjut dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh terus kuat. Tuhan, pegang tangan kami. Dan bila kami saat ini sedang menderita, tolong kami Tuhan supaya kami kuat. Teguhkan kami, topang kami, tuntun kami dengan tangan kasih-Mu, supaya kami terus berjalan bersama-Mu dalam kebenaran, dan kami boleh tahu apa maksud Tuhan, dan kami boleh yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, sehingga memberi kebaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.